menggunakan full offline, tapi malah kita lebih banyak menggunakannya online, meskipun beberapa juga masih menggunakan offline, tapi kita combine lah. Kita menggunakan aplikasinya namanya Sipina Temanku, Sistem Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, sama web psikotes untuk yang kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi ada dua aplikasi untuk assessment center atau penilaian kompetensi sama aplikasi untuk tes potensi atau web psikotes. Ini contohnya umum banget, ini menggunakan NIP. Nih, klik assessment online di assessment Badan POM. Terus nanti akan ada fakta integritas, tidak, ya ini umum banget, tidak melakukan kecurangan, menjaga rahasia, seluruh proses online assessment, tidak membocorkan atau melipat gandakan dalam bentuk salinan manual dan digital gitu. Karena online itu beberapa print screen. Wibet itu salah satu tantangannya sih. Kami belum bisa mengembangkan aplikasi layaknya TOEFL ITP. Kalau TOEFL ITP kan nggak bisa di print screen itu. Kita masih berpikir gimana caranya gitu loh, karena kadang salah satu kendalanya digital itu print screen terus di-share. Menjaga kerahasiaan tidak diperkenankan, ya ini meskipun hanya fakta integritas saja sih, nggak tahu nanti benar atau enggak, ya penting ada fakta integritasnya. Ini tampilan di dashboard kami seperti ini untuk online ya, untuk yang tadi web psikotes ada di ESC, ada psikotes, ada manajerial sosial kultural, ada kompetensi teknis. Ini kita bicara Sipena Temanku. Ini yang kita gunakan untuk assessment yang tadi saya ceritakan. Login umum. Ini umum sampai ke unit kerja. Data ini untuk memastikan data ACC lengkap, teman-teman ya. Terus ini juga memastikan data ACC lengkap. Setelah lengkap di submit. Terus ini kita gunakan untuk penilaian kompetensi. Ini contohnya kemarin kita melakukan mapping, pemetaan di Bandung. Kita minta untuk membaca secara lengkap pengantar dan peraturannya, instruksi tesnya seperti apa. Dan ini contoh-contoh simulasi yang ada di aplikasi kami. Ada studi kasus, ada penyusunan presentasi, ada kuesioner kompetensi yang harus diisi, ada skala gaya belajar, ada evaluasi kegiatan. Ini yang contoh-contoh yang ada di kami. Termasuk intre kita juga sudah online. Kalau memang ini tinggal ditambahkan aja intre gitu. Jadi intre online itu sama kayak intre ini sih. Jadi nanti soalnya disampaikan online, terus peserta merespon soal gitu. Atau intre kan soalnya kadang surat, nota dinas, arahan pimpinan, memo, surat aduan, itu kita bikin versi online, kita PDF-kan, ditaruh di sini, terus nanti peserta tinggal jawab di situ, responnya seperti apa. Terus ini contoh cara mengerjakan, setiap tes soal memiliki instruksi cara kerja masing-masing. Ini contoh studi kasus ya. Terus nanti pada saat ini asesor bertugas memberikan ini kode unik. Jadi untuk masuk ke kuis, asesi harus mendapat kode unik, dan peran asesornya adalah sebagai administrator tesnya, ya kontak kita menggunakan biasanya dibantu dengan Zoom. Jadi ini aplikasinya, terus Zoom-nya juga jalan gitu loh. Jadi nanti kalau kita diskusinya menggunakan Zoom, terus untuk password-nya untuk masuk ke masing-masing tes masing-masing karyawan itu kita informasikan melalui Zoom atau chat pribadi untuk dimasukkan ke dalam sini. Nanti kita akan mantau. Ini contoh soal studi kasusnya seperti ini. Ini contoh studi kasus. Maaf. Terus nanti mengerjakannya di online juga. Terus kalau sudah selesai submit. Ya. Ini untuk yang asesmen ya, untuk asesmen. Jadi tadi beberapa
simulasi ada di sini nih. Nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini karena mapping kita tidak sampai ke intre, tapi kalau misalkan untuk apa itu namanya promosi biasanya ada intrenya. Jadi soal atau simulasi yang kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk proses asesmennya untuk apa. Ini untuk asesmen, nah ini untuk yang psikotes kami, psikotes online kami, psikotes POMGO. Ini sama, ini sama, ini sama, ada ini. Ada IQ, ada logika berpikir, ada sikap kerja. Gitu. Jadi bisa dibayangin nih teman-teman, yang selama ini offline gitu loh, terus membuka lapangan kerja bagi teman-teman psikolog, sekarang sudah seperti ini nih. Ya, lapangan kerja psikolog sedikit berkurang. Itu ya, ini isinya sih ya seperti itulah. Hanya mengonlinekan psikotes, beberapa psikotes yang kita gunakan. Terus ini yang teknis itu yang kompetensi yang satunya ya. Ini ya, ini pengetahuan saja sih. Kita menggunakan aplikasi apa itu. Browsernya juga sudah kita tetapkan. Terus ini contoh-contohnya saja. Menggunakan Safe Action Browser. Setelah diinstal, jadi mirip-mirip ITP TOEFL test. Harus install aplikasi. Ini pelaksanaannya. Ini ujian online menggunakan PIN juga. Jadi nanti kembali lagi asesornya yang memberikan PIN. Terus ini ada soal tertulis umum, soal tertulis inti, kompetensi inti dan konfirmasi. Ini sih bentuknya lebih banyak esai sama pilihan ganda aja sih kalau yang teknis. Tapi tadi dengan browser khusus. Takutnya di ini. Ya, kita mengupayakan agar tidak bisa copy paste, tidak bisa print screen gitu loh. Itu aja sih. Itu sebagai gambaran untuk yang kami lakukan di Badan POM buat informasi tambahan saja buat teman-teman. Bahwa saat ini sudah seperti ini termasuk yang kalau untuk saat ini sih sudah nggak advance lagi di aplikasinya Badan POM, sudah ada yang lebih canggih lagi. Cuma kami belum mampu untuk mengembangkan yang lebih canggih lagi. Itu yang kami lakukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau tertarik sama aplikasi Human ini HRD-nya kami, HRM-nya Badan POM. Kami bisa buka sih kalau memang teman-teman tertarik terkait dengan app yang beberapa sistem informasi yang kami gunakan di kepegawaian kami. Ada yang mau ditanyakan? Boleh lah, Pak Ari. Boleh. Lah. Boleh. Ya udah. Bisa buka ya. Tolonglah. Oke. Saya coba sharing terkait dengan aplikasi. Hari ini kan kita untuk yang praktis mengajar terakhir ya. Besok kita bisa ketemu lagi tapi ini kelihatan kan? Ini kami tuh punya dua. Ini yang CSN POMGO ini yang untuk manajemen SDM kami, terus untuk pengembangan kompetensi ada lagi. Tapi kita sudah integrasikan. Jadi teman-teman bisa lihat di aplikasinya Badan POM ini ada siap ini adalah untuk data dasar pegawai. E-cuti untuk mengajukan cuti, pengembangan kompetensi untuk data terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai, mengolah data pengembangan kompetensi pegawai. Dosir ini adalah untuk data-data pegawai, data-data personal pegawai. Jadi kalaupun kita di mana-mana, kita kalau mau ngurus kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, semua arsip kepegawaian kita ada di sini. E-token ini untuk verifikasi tunjangan kami, termasuk pencatatan absensi. Siswo ini untuk pembinaan jabatan fungsional kami, termasuk usulan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan teman-temannya itu terkait dengan pembinaan jabatan fungsional. Kompetensi ini untuk data hasil untuk mengolah data hasil penilaian kompetensi kami. Jadi nanti kalau di Badan POM, masing-masing pegawai bisa lihat hasil asesmennya di sini. Jadi kita tidak perlu kirim satu-satu gitu loh. Jadi semuanya silakan lihat aplikasi di kompetensi. Nanti akan terlihat hasil mapping kompetensinya seperti apa, seperti ini laporan saya.
kompetensinya seperti apa, ini sudah ada, nanti akan ada di sini. Bisa download PDF. Untuk yang di admin bisa lebih jauh lagi mengolah data kompetensinya. Kita bisa mapping untuk keperluan organizational development sama karir. Ini berita, ini umum, ini untuk penyampaian informasi, ini manajemen talenta. Manajemen talenta ini semacam aplikasi untuk pembinaan karir yang mengintegrasikan semua data kompetensi, kinerja, sama pengembangan kompetensi. Ini Sisvo versi yang lama. Ini untuk penghargaan di kami. Simakin ini untuk performance management, penilaian kinerja pegawai, mulai dari perencanaan kinerja, penyusunan rencana kinerja atau SKP. Ini rencana kerja saya tahun ini. Ini bisa dilihat target indikatornya apa, targetnya apa, IKU utama organisasi yang disasar apa, termasuk untuk rencana aksi saya, kita breakdown target-target triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Teman-teman, ini pengetahuan saja ya, jangan terlalu pusing. Terus, termasuk nanti untuk catatan kinerja, kita juga harus wajib input catatan kalau ada capaian kemajuan kinerja. Jadi ini catatan harian saya untuk kinerja, data dukungnya harus diupload. Nanti kalau sudah statusnya masih draft, kalau atasan approval menjadi penilaian. Terus ada pembinaan kinerja juga. Ini saya belum melakukan bimbingan kinerja dengan atasan. Terus ini ada dokumentasi kinerja. Ini TW1, TW2, ini TW3. Saya nanti Oktober ini melakukan penilaian TW3. Ini nilaiku TW1, TW2. Terus ini hasil penilaian kerja tahunan. Karena belum sampai setahun belum muncul. Oke, terus saya share apa lagi tadi ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya di salah satu aplikasi boleh. SIMOD ini adalah monitoring disiplinnya berbagai badan POM. WeCare ini layanan HRM kami. Jadi kita juga ada kayak customer care gitu. Kita namanya WeCare. Ini untuk internal berbagai badan POM. Termasuk di dalamnya ada layanan yang mungkin terkait dengan ini adalah layanan WeCare, konseling online, konsultasi pengaduan. Konseling online ini kita ada biro psikologi di Badan POM yang menangani teman-teman psikolog. Terus ada lagi kita indeks profesionalisme ASN, ini yang ngacu ke BKN. Ini SIPP ini adalah untuk ini aplikasi untuk pegawai non ASN. Mengelola data non ASN. Ini untuk yang si ASN. Terus untuk yang kedua adalah punya kami yang kebetulan saya kelola sendiri, ini untuk data pengembangan kompetensi. Ini kedua aplikasi ini saling terintegrasi. Yang ingin saya sampaikan adalah aplikasi di sini itu ada si Pandai, ini LMS kami untuk belajar online. Dia juga LMS kami. Symphony ini aplikasi untuk knowledge management kami. Sipena temanku untuk tadi uji kompetensi. Assessment center kami. Eruditio ini jurnal kami. Ini permohonan magang di kami. Terus ada lagi satu aplikasi yang tidak ada di sini, itu coaching mentoring. Coaching mentoring ini untuk monitoring pelaksanaan coaching dan mentoring. Kami termasuk saya cek berapa orang yang kemarin mengajukan coaching dan mentoring ke saya. Verifikasi. Ini data-data pegawai kami yang saya harus coach. Dan tahun ini sudah berapa ya? Ini ada 20. Ya kayak gini. Jadi kita bisa memungkinkan mengcoach tidak hanya terbatas ke pegawainya di unit kami, tapi juga ada para CPNS. Kemarin saya juga harus mendampingi CPNS. Terus ada lagi EDIAS. EDIAS ini adalah aplikasi kami yang kita gunakan untuk learning management system kami.
Jadi di kami itu ada pembelajaran yang bisa diikuti pegawai kami kapanpun, dimanapun. Ini kayak YouTube gitu sih bentuknya. Tapi tercatat sebagai salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan pegawai Badan POM. Ini ada materi-materi yang bisa diikuti oleh semua pegawai kami di Badan POM. Ini gratis, kapanpun, dimanapun, dan ada ratingnya juga. Gitu. Masing-masing materi ini. Ada materi integritas, pengembangan diri orang lain, farmakovigilan ini yang teknis, terus pengawasan iklan, pengawasan produk tembakau, ini yang teknis. Ini pegawai bisa ikut, termasuk kemarin juga ada materi, misalkan ada pegawai wajib ikut pembelajaran tertentu, ya kita wajibkan di sini. Terus kita juga ada layanan, ini beberapa kegiatan kami yang online, ada sharing online, ada sharing knowledge yang sudah selesai sekolah. Ini terus saya tadi masuk ke Simponi, ini aplikasi knowledge management kami, biar teman-teman tahu aja sih. Jadi semua pegawai kami bisa, ya ini kayak simpanan data-data gitu, knowledge-nya Badan POM. Jadi pegawai Badan POM bisa mencari data yang dibutuhkan untuk kerja di sini, termasuk ini sharing knowledge orang yang sudah ikut pelatihan, materinya wajib di-share di sini. Ini yang tugas akhir pendidikan pegawai kami yang selesai sekolah, semua wajib di-share di sini sehingga pegawai bisa melihat dan menggunakannya untuk bekerja, termasuk membuat terobosan. Nah, itu beberapa aplikasi yang kita gunakan. Kalau mau bertanya silahkan sebelum kita diskusi lagi masalah LGD. Pengetahuan saja, sebagai pengetahuan saja buat teman-teman sih. Itu fotonya nggak disuruh update gitu? Nggak update, itu yang paling cakep, jadi nggak usah diganti. Itu foto kuliah loh, gitu. Lah iya itu. Foto kuliah itu. Foto zaman aku S1 itu. itu. Foto zaman aku S1 nggak tak ganti-ganti, biarin lah. Ya itu buat teman-teman, temennya disuruh masuk lagi. Dari tadi berapa kok nggak masuk lagi. Ya ini pengetahuan aja buat teman-teman ya. Jadi dunia kerja terutama human capital management ya seperti itu. Artinya jangan teman-teman jangan berharap berpikir hanya offline gitu. Tapi ya sekarang tantangannya sudah seperti itu. Ini Arya, berarti teman-teman itu akhirnya dari apa yang disampaikan Pak Ari itu jadi tahu bahwa nggak cuma pas kuliah aja kita ya harus melaporkan kegiatan. Kan anak-anak ini ada yang sempat magang atau kegiatan lain itu harus mengisi logbook. Betul. Bahkan Pak Ari pun ya harus mengisi logbook dan itu dinilai gitu ya, dievaluasi kinerja. Betul. Ya itu nanti ranahnya ke karir. Catatan portofolio namanya, sebagai portofolio untuk karir kerja, jadi riwayat kinerjanya seperti apa gitu loh. Jadi yang dapat saya sampaikan teman-teman, pada saat nanti teman-teman lulus sekolah itu nggak selesai gitu, justru setelah lulus kuliah baru masuk dunia kerja yang kompleks, yang seperti itu. Dan saya sampaikan yang saya kelola tadi, saya sampaikan, izin ya saya share lagi, saya akan buka yang aplikasi CSN. Ini ya salah satu biar teman-teman tahu kerjaannya HR itu seperti apa. Ini hanya yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi ini data-data pengembangan kompetensi real time pegawai Badan POM sebanyak 5.035 sudah ikut pelatihan tahun ini, dan ini yang tinggal 0,5, tinggal 23 orang yang belum ikut pelatihan. Berapa orang capaian JP-nya, berapa orang yang sekolah gitu. Terus ini contoh teman-teman yang nanti pelaporannya yang teman-teman kelola gitu pada saat teman-teman kerja di SDM. Data-data seperti ini yang akan dikelola. Total berapa orang yang diklat, data-data master gitu. Begitu juga saat teman-teman nanti misalkan ngurusi masalah siswa. Ya, kita ngelola terkait dengan data-data layanan yang ada di Siswo. Berapa orang yang ngajuin kenaikan pangkat,
termasuk teman-teman, termasuk sekarang sudah banyak otomatisasi yang tujuannya adalah memudahkan pegawai untuk agar gimana caranya HRD ini tidak meribetkan pegawai untuk urusan administrasi, sehingga pegawai bisa fokus ke productivity. Yaitu perlu kita pikirkan, jangan sampai pegawai kita sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi kayak gitu. Termasuk assessment center gitu, penilaian kompetensi itu kan bagi pegawai itu bukan yang utama gitu. Yang utama bagi pegawai kerja, produktivitas sesuai dengan tugas pokoknya. Tapi kita mendesain sebuah sistem penilaian kompetensi yang efektif, cepat, tidak menyita waktu, tapi bermanfaat bagi pegawai, karir pegawai. Lah itu juga penting itu. Bagi teman-teman. Ya, itu gambaran aja sebagai tambahan. Mungkin teman-teman ada yang tertarik, mungkin mau diskusi dunia kerja di HRD. Kalau tertarik kerja di HRD. Kalau nggak tertarik, ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya, itu gambarannya, gambaran kerja di dunia HRD. Ya. Literasi teknologi itu ya penting ya, Arya. Iya, ke depan akan semakin penting ke depan, termasuk kompetensi utama akhirnya terkait dengan digital literasi, digital literation. Dan yang ingat loh teman-teman, digital literation ini tidak hanya teman-teman bisa menggunakan aplikasi, tapi teman-teman harus paham bisnis proses aplikasinya seperti apa. Itu penting. Sehingga teman-teman nanti tidak hanya sebagai pengguna data, artinya data yang dari aplikasi teman-teman hanya terima mentah-mentah gitu, enggak, teman-teman harus bisa memvalidasi. Ini datanya sebenarnya dari mana sih? Misalkan data kinerja, misalkan data manajemen talenta gitu. Data kinerjanya dari mana, bagaimana cara mendapatkan data kinerja, data penilaian kompetensinya dari mana, bagaimana cara mendapatkan data penilaian kompetensi, data pengembangan kompetensi dari mana, bagaimana cara mendapatkan data pengembangan kompetensi itu diolah seperti apa gitu. Teman-teman harus paham, bahasa prosesnya juga harus paham. Karena nanti teman-teman harus membuat sebuah analisis dan itu nanti yang akan digunakan di-align-kan dengan organizational strategic. Visi misinya kemana tadi? Visi misinya kemana? Terus dari aspek sumber daya manusia, kita butuh orang dengan kompetensi seperti apa? Itu harus analisis. Oke, gitu. Semoga teman-teman mendapatkan tambahan informasi dan gambaran kerja di dunia HR itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan ya berarti ya. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya terkait dengan dunia HR boleh ya. Nanti saya jawab. Kepo-kepo nggak apa-apa ya Pak Arya. Nanti saya jawab sepanjang yang saya tahu dan kita lakukan di Badan POM. Karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik masing-masing, memiliki pendekatan masing-masing. Meskipun gurunya sama, tapi nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik dan budaya organisasi masing-masing. Itu menjadi penting. Ya, nanti Mbak Farah ya. Yang saya sampaikan adalah kita bicara kompetensi kepemimpinan. Bisa jadi gaya kepemimpinan saya untuk di organisasi A itu sukses, tapi pada saat saya pindah ke organisasi B dengan menggunakan gaya kepemimpinan A, itu belum tentu bisa sukses di organisasi B. Karena masing-masing organisasi memiliki culture-nya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk orang-orangnya itu khas banget. Sehingga kompetensi yang digunakan, value yang digunakan di masing-masing organisasi itu berbeda gitu loh. Dan bisa dibayangkan, teman-teman kalau berperan sebagai asesor, teman-teman harus paham hal seperti ini, terutama menerjemahkan culture dari masing-masing perusahaan itu ke dalam sebuah simulasi kompetensi. Agar rekomendasi teman-teman terhadap laporan hasil assessment center itu benar-benar applicable. Saya akan bicara sedikit terkait dengan benefit ya. Benefitnya adalah pada saat teman-teman mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing organisasi, ujung-ujungnya adalah ya pekerjaan datang. Karena hasil output dari teman-teman memang related sesuai dengan masing-masing karakteristik
perusahaan. Tapi kalau teman-teman kaku, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, kalau teman-teman kerjanya seperti Mas Haris, agak susah. Karena kayak Mas Haris itu ya harus lincah. Lincah artinya masuk perusahaan ini ya kita harus memblend dengan karakteristik perusahaan ini. Masuk ke perusahaan ini ya harus memblend dengan karakteristik ini. Seperti itu sih. Mbak Farah tadi mau diskusi? Iya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin, sebenarnya ini mungkin pertanyaan sudah dari lama, tapi baru bisa mengolah kalimatnya. Kebetulan tadi Pak Ari juga sempat menyinggung mengenai karakteristik setiap organisasi ataupun culture setiap organisasi dan semacamnya gitu. Untuk kami nih Pak, semisal fresh graduate dari S1 Psikologi yang mungkin ada teman-teman yang berminat untuk bekerja di dunia HRD gitu. Tentunya ketika kita apply CV ataupun kita ibaratnya mencuri perhatian dari HRD instansi terkait, tentunya kita juga harus paham karakter organisasi ini, karakter perusahaan ini tuh kayak gini loh gitu. Culture organisasi itu kayak gini loh. Nah, gimana caranya kami yang mungkin belum mempunyai jam terbang tinggi seperti Pak Ari dan Pak Haris, tapi sekilas ketika kita melihat dari webnya aja mungkin Pak, kita tuh sudah paham. Oh, perusahaan ini tuh kayak gini. Oh, perusahaan ini tuh butuhnya tuh orang-orang yang kayak gini gitu, tanpa perlu kita mencari tahu detail itu gitu. Kira-kira hal apa Pak yang bisa kita dapat gitu? Agak membingungkan nggak Pak bahasa saya? Enggak. Jadi kemarin saya sudah sampaikan untuk fresh graduate biasanya perusahaan itu yang dicari bukan orang yang kompeten, tapi orang yang memiliki kesamaan value antara calon karyawan dengan value-nya organisasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan teman-teman akan masuk ke sebuah perusahaan, yang pertama saya menyarankan adalah pahami dulu core value-nya dia apa. Kayak Astra gitu, mereka memiliki core value sendiri gitu. Dan upayakan teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kesamaan value diri dengan value-nya mereka. Itu menjadi penting. Pada saat nanti teman-teman membuat sebuah kurikulum vitae itu ya gimana caranya agar tampilan kurikulum vitae-nya teman-teman itu ya sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Masalah kompetensi biasanya yang kedua. Nah, value ini dinilai dari mana? Biasanya dari psikotes sama wawancara. Karena dari psikotes kita akan mengetahui salah satu profil calon karyawan ini, kita akan melihat sesuai nggak dengan value yang dimiliki. Misalkan value-nya adalah integrity gitu, atau value-nya adalah customer care gitu. Ya teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa teman-teman memiliki value itu, customer care gitu. Bisa dibayangkan, saya punya perusahaan, core value saya adalah customer care, tapi pada saat teman-teman diwawancara, teman-teman tidak menunjukkan perilaku customer care. Pasti ditolak lah. Mohon izin Pak, maksudnya itu ya kayak gitu kan Pak, maksudnya value. Nah, semisal nih Pak, semisal kami itu tertarik gitu ya, coba gitu kita belajar. Saya misal anggap aja saya pribadi, Farah tuh pengen belajar untuk membaca value di setiap perusahaan gitu. Gimana caranya kami mungkin sekedar melihat webnya aja. Oh, webnya aku bisa, webnya sama itu laporan dari, kalau perusahaannya perusahaan terbuka, baca laporannya. Karena perusahaan itu nanti ada dua, ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup itu adalah perusahaan yang belum landing di saham atau di bursa efek. Kalau perusahaan rata-rata kalau perusahaan besar adalah perusahaan yang sudah landing di bursa efek, itu lebih mudah untuk mencari profilnya gitu. Teman-teman download laporan-laporan perusahaan yang sudah TBK, itu teman-teman pelajari. Nah, di situ biasanya ada profil, termasuk kalau teman-teman mau mempelajari terkait dengan profil perusahaan ini dari sisi revenue seperti apa, keuntungannya seperti apa, profil laporan keuangannya seperti apa, profil strategi perusahaannya seperti apa, dan teman-teman bisa memahami itu, teman-teman bawa itu ke wawancara, saya yakin akan memiliki nilai plus. Itu Pak, sih. paham. Terima kasih, Pak. Kalau perusahaan TBK, tapi kalau perusahaannya tertutup, biasanya ya hanya informasinya sebatas yang ada di web, nggak banyak. Tapi kalau TBK, banyak banget yang bisa kita gali. Termasuk saya kemarin kuliah, kita banyak ada penugasannya bedah perusahaan, bikin jurnal, hanya dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu. Itu bisa kita olah, kita bisa cari seluk-beluk perusahaan, karakteristik perusahaannya, arahnya mau kemana, strategi bisnisnya mau kemana gitu loh. Dan kalau teman-teman bisa
bisa menunjukkan kalau teman-teman tertarik, ini belum ya, tertarik dengan hal seperti itu, menurut saya biasanya itu sudah nilai plus. Oh berarti si calon karyawan ini serius nih, mau ngelamar kerja di tempatku. Buktinya apa? Mau mencari gitu. Gitu sih, itu ya masukan aja. Oke, kita masuk ke kamus kompetensi, nanti detailnya dengan Mas Haris ya minggu depan mungkin, tapi coba saya sampaikan. Ini sekilas saja sebagai pengantar sebelum masuk ke simulasi LGD. Kamus kompetensi yang teman-teman nanti akan gunakan di dalam penugasan ada ini yang sudah disusun Mas Haris. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kemarin. Knowledge, skill, dan attitude yang tercermin dalam perilaku kerja. Ya, kata kuncinya adalah perilaku kerja ya. Kamus kompetensi adalah uraian deskripsi mengenai kompetensi yang ada levelnya. Di dalam levelnya biasanya ada peran, jabatan, dan teman-temannya itu. Klaster kompetensi ini nanti mungkin dengan Mas Heri saja, saya hanya akan fokus ke kompetensi yang akan digunakan. Ini ada isinya, ada judul, ada singkatan judul, ada deskripsi setiap kompetensi, ada lingkup perilaku sama indikator perilaku. Nanti kompetensi yang akan digunakan teman-teman untuk penugasan sama Mas Haris dibuat dalam bentuk 3 level. Ada level perilaku level 1, perilaku level 2, perilaku level 3. Sehingga nanti teman-teman, iya. Ini anak-anak ini nanti sama aku. Oh, sama Mbak Wiwit ya? Iya. Oke. Tapi ya barengan sama, nanti materinya sama. Nanti sama Bu Wiwit ya. Ini saya sekilas, benar-benar sekilas, hanya biar teman-teman nanti pada saat teman-teman masuk ke LGD, teman-teman paham apa yang akan digali. Ini level 1, 2, 3, terus cluster kompetensinya ini yang akan teman-teman nanti gunakan. Achievement orientation, orientasi berprestasi, kemampuan bekerja secara fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini Mas Haris bikinnya enak banget. Artinya penekanan-penekanannya sudah diberi warna yang berbeda. Ini enak banget ini baca. Yang teman-teman harus pahami adalah selain definisi perilaku kunci. Ini perilaku kunci ini nanti digunakan pada saat teman-teman observasi. Sehingga pada saat nanti teman-teman observasi muncul perilaku kunci, setidaknya teman-teman bisa kasih kode dulu di catatan teman-teman. Entah garis bawah, entah bintang, atau apapun itu, tergantung dari style gayanya masing-masing asesor. Karena masing-masing asesor itu memiliki gaya sendiri-sendiri untuk mencatat gitu. Misalkan ini perilaku kuncinya, ini enak banget sama Mas Haris, udah bikin seperti ini. Menunjukkan fokus terhadap tugas, menunjukkan pencapaian yang melebihi target atau standar prestasi, memenuhi cara pencapaian kerja sesuai dengan tingkat sasaran. Misalkan ada kata-kata gini, misalkan LGD bilang bahwa tahun kemarin saya mampu mencapai target lebih dari yang ditargetkan. Itu udah kata kunci itu. Garis bawahi nanti di catatan teman-teman gitu. Nanti digunakan untuk klasifikasian gitu. Atau tahun kemarin saya nggak bisa mencapai sasaran target, oke, itu garis bawahi. Gitu. Terus fokus gitu loh. Nah, pada saat beliau menyampaikan, oke, tahun ini saya fokus kemana gitu lah, kata-kata saya fokus itu garis bawahi lagi gitu. Itu digunakan pada saat nanti teman-teman observasi. Terus ini levelnya level 1. Nah, nanti pada saat teman-teman melakukan classifying atau evaluasi itu atau ini teman-teman yang akan digunakan adalah indikator per level penguasaan kompetensi yang sudah disusun ini nih. Level 1 ada 1 sampai 5, level 2 1 sampai 5. Nah, nanti adalah teman-teman harus mampu mencari data dukung atau evidence yang menunjukkan 1 sampai 5 ini terpenuhi. 1 sampai 5 ini terpenuhi, 1 sampai 5 ini terpenuhi. Terus ada pertanyaan. Terus gimana Pak kalau ternyata 1 sampai 5 tidak bisa terpenuhi untuk data dukung evidence-nya gitu. Nanti kata kuncinya di briefing asesor tadi di awal. Pada saat briefing asesor, semua asesor nanti kan buka kamus kompetensinya. Misalkan seperti ini. Terus nanti ada pertanyaan, kalau ternyata asesor sudah memenuhi 3 dari 5, apakah bisa di-approve dia masuk ke dalam level tertentu gitu. Lah itu nanti kesepakatan. Ditengahi oleh administrator. Kalau misalkan kesepakatannya adalah, oh nggak bisa,
pada saat harus level 3, berarti pegawai harus menunjukkan atau karyawan atau asesi harus menunjukkan perilaku mengambil risiko untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi dalam situasi kompetitif. Mengidentifikasi kinerja dengan perhitungan antara input dan output menggunakan berbagai kriteria. Menyumbangkan ide perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam ranah perubahan organisasi. Membuat rencana dan sistem untuk meningkatkan efektivitas dengan restrukturisasi pekerjaan secara proporsional. Mengambil peluang baru untuk meningkatkan hasil kinerja organisasi menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat asesor briefing, nanti harus disepakati. Apakah pada saat kita mau menilai level 3, 5-5-nya harus ada? Atau boleh 4 dari 5? Atau boleh 3 dari 5? Gitu. Nah, itu kesepakatan asesor. Kembali lagi, kesepakatan asesor itu menjadi penting untuk nanti kita gunakan pada saat asesor meeting. Termasuk kemarin saya ngobrol sama salah satu asesor, kalau level 5, level 1, 2 harus mampu dia tunjukkan. Nah, ini beda lagi mazhabnya. Itu tambah pusing. Tambah pusing artinya gini, kalau level 3, ya mau nggak mau level 1 harus terpenuhi dulu. Dia sudah menunjukkan level 3, tapi level 1-nya nggak terpenuhi, nggak bisa masuk level 3. Itu ada mazhab beda. Ada beberapa asesor yang seperti itu. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada kesepakatan tadi pada saat briefing asesor. Sehingga pada saat briefing asesor itu, selain menyepakati atau mensosialisasikan terkait dengan kompetensinya, juga menyepakati aspek-aspek yang akan digunakan pada saat observasi, recording, maupun nanti classifying dan evaluasi. Itu, terus yang kedua adalah analytical thinking. Ini contoh nanti teman-teman bisa melihat. Yang ingin saya sampaikan adalah sama. Ini kan sudah dibikin sama semuanya, ini ada indikator perilaku. Nanti yang teman-teman evaluasi adalah teman-teman harus mencari perilaku yang dimunculkan asesi pada saat simulasi assessment center. Setelah itu nanti perilaku itu nanti akan di-classifying, di-coding dengan mengidentifikasi masuk ke level berapa. Ini untuk melengkapi tadi. Nanti lebih jelas besok mungkin akan didiskusikan sama Bu Wiwit atau Mas Haris atau bareng-bareng. Seperti itu agar teman-teman lebih paham lagi terkait dengan tadi asesor briefing apa sih yang didiskusikan dan teman-temannya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke simulasi LGD? Makin bingung atau sudah makin punya gambaran? Ya, kalau bingung coba dikaitkan dengan materi yang tadi sebelum rehat disampaikan Pak Ari. Jadi di dalam kompetensi asesor itu kan diulang lagi ya, ada itu ya, objek itu. Kan kita mau menentukan atau mengevaluasi kompetensi asesi. Nah, yang disampaikan Pak Ari barusan ini adalah kompetensinya. 5 dari sekian banyak kompetensi. Jadi jangan berpikir yang disampaikan Pak Ari ini ya ini aja. Nanti semakin ini ya ingat lagi nanti materi yang disampaikan Pak Ari diingat lagi, nanti boleh dicek di YouTube karena sudah boleh dipublish, nanti boleh disampaikan. Ingat lagi bahwa semakin tinggi jabatan itu akan semakin kompleks. Semakin banyak kompetensi yang akan diakses, yang akan diukur ya, dievaluasi. Nah, tapi karena teman-teman ini baru belajar, maka kami bertiga memutuskan hanya 5 dari sekian banyak kompetensi yang akan teman-teman pelajari. Nah, ini pun disesuaikan dengan peran-peran yang familiar, gitu, yang kalian familiar. Itu teman-teman. Jadi ini memang sesuatu yang kita evaluasi dalam proses assessment center. Kaitannya dengan simulasi, kompetensi ini kita peroleh dari beragam simulasi itu tadi. Pak Ari menjelaskan ada banyak nih simulasinya. Di matriks tadi juga udah tahu kan, sekian banyak kompetensi bisa di-assess dari beberapa simulasi. Nah, setelah ini Pak Ari akan menjelaskan satu simulasi
untuk mengukur kompetensi. Nah, nanti seperti apa kita ikuti. Tapi benang merahnya seperti itu. Itu kira-kira. Iya, semoga nggak bingung ya teman-teman ya. Iya. Jadi ada banyak kompetensi manajerial atau soft kompetensi. Karena assessment center ini biasanya mengukurnya adalah kompetensi, soft kompetensi atau manajerial kompetensi. Dan rata-rata sih levelnya ada yang 5, ada yang 7. Dan nanti teman-teman menggunakan 3 level saja. 3 level dengan standar di 2 ya Bu Wiwit ya, yang disasar. Jadi acuannya 2. Acuannya nanti di 2. Nanti teman-teman mengevaluasi asesinya. Nah, asesinya siapa nanti Bu Wiwit yang akan menyampaikan, yang menentukan apakah teman kalian sendiri atau orang lain yang dituju sebagai asesi. Teman-teman akan mengevaluasi 5 kompetensi tersebut dengan menggunakan simulasi, salah satunya LGD, salah 2-nya studi kasus, salah 3-nya tadi scheduling ya Bu Wiwit ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman melakukan tadi ORCE tadi, teman-teman akan melakukan observasi, survey, teman-teman akan melakukan recording, pencatatan, teman-teman akan melakukan classifying, mengklasifikasikan sesuai dengan level kompetensi yang diukur dengan indikator tadi. Jadi cara melakukan classifying-nya adalah dari evidence yang diperoleh, dikelompokkan. Oh, ini miliknya achievement orientation. Oh, ini miliknya decision making. Oh, ini miliknya ada apa ini? Dari pelayanan pelanggan. Satu evidence itu bisa masuk ke lebih dari satu kompetensi. Tidak harus satu evidence, satu kompetensi ini juga menjadi catatan. Jadi kalau misalkan evidence 1 sudah masuk ke kompetensi achievement orientation gitu loh. Sangat mungkin nanti akan masuk ke decision making juga untuk evidence yang sama. Jadi jangan terlalu kaku, ini sudah miliknya achievement orientation, nggak bisa masuk ke kompetensi lain, nggak. Selama teman-teman memiliki dasar bahwa oh ini memang related dengan indikator perilaku di kompetensi ini yang bisa digunakan. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman tidak memiliki catatannya lengkap, akan susah pada saat classifying sama evaluasi. Apalagi bikin laporannya. Gimana? Mas Eko bingung nggak? Mas Eko Rudi coba saya tanya dulu. Yang penting saya cek 2 orang paham, insya Allah semua paham. Mas Eko bisa open mic? Siapa? Gimana Pak? Gimana pemahamannya sampai sejauh ini? Oh, Mas Rudi? Sudah punya bayangan belum? Pak. Sudah Pak, karena kemarin saya tertinggal info kelas ini karena pindah kelas Pak, karena bertabrakan. Jadi saya masih mengikuti mata kuliah ini dengan menerka-nerka Pak. Waduh. Terkaanmu ya Pak Rudi? Terkaannya kayak apa? Yang disampaikan hari ini kamu paham nggak? Insya Allah paham Pak. Coba jelaskan dulu, jangan paham kok. Jelaskan. Ya. Pahammu itu seperti apa, Rudi? Coba dari perencanaan apa yang akan dilakukan sampai gambaran tadi terkait dengan yang terakhir saya sampaikan. Nanti apa yang akan dilakukan? Ya, yang pertama harus melakukan perencanaan, penjadwalan, dan kemudian briefing dulu untuk sebelum pelaksanaan hari H. Itu yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Terkait dengan kompetensi gimana, Mas Rudi? Kompetensi yang penting harus punya banyak catatan agar laporan untuk membantu di pengerjaan laporan itu lebih mudah, Pak. Oke, itu ya. Jadi proses observing sama recording ini menjadi krusial. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Saya Zaidan, gimana Mas Zaidan? Pemahamannya sejauh ini seperti apa? Pak. Gimana Mas? Ya, saya insya Allah memahami terutama tadi yang terkait
kompetensi, walaupun bagi saya agak berat masih mengikuti. Ya kan hari ini baru pertama kali kita sampaikan kompetensinya. Besok kan teman-teman yang 5 kompetensi tadi, setiap pertemuan saya harap diulang. Kenapa teman-teman harus paham 5 kompetensi tadi agar nanti teman-teman pada saat penugasan lebih enak. Jangan hanya melihat 5 kompetensi tadi pada saat menyusun penugasan. Tapi 5-5-nya itu minimal teman-teman harus paham definisinya sama kompetensi, indikator perilaku kuncinya apa untuk masing-masing kompetensi. Sehingga pada saat teman-teman nanti observasi momen recording, teman-teman bisa memberikan tanda kalau memang itu terkait dengan kompetensi yang akan diukur. Ini menjadi penting gitu loh. Termasuk indikator perilakunya. Kita hanya menggunakan 3 loh. 3 indikator perilaku gitu. Padahal kalau teman-teman nanti kerja itu biasanya 5 minimal. Biasanya 5, minimal itu 5. Ada yang 6, ada yang 7. Minimal 5 biasanya. Kita menggradasi 5 indikator perilaku. Oke, waktunya mepet. Saya harus menyampaikan kompetensi ini, simulasi LGD. Kita sampaikan dulu ya, nanti kalau ada waktu kita diskusi lagi. Biar teman-teman paham. 1 simulasi hari ini. Leaderless Group Discussion, LGD. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kita menggunakan LGD bukan FGD. Oke, siapa yang mau jawab? Kenapa menggunakannya LGD bukan FGD? Bukan Focus Group Discussion, tapi Leaderless Group Discussion. Izin Pak menjawab. Ada yang mau jawab? Boleh, Mas Rudi. Oke, menurut saya mungkin karena yang dicari sosok leadernya Pak, bukan kelompok. Makanya tadi disebut leader. Maaf Pak, berisik karena ada tukang. Bapak nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau berpendapat karena yang mau dicari sosok leadernya gitu. Yang kedua, 1 lagi deh, yuk. Satu lagi yang mau berpendapat. Mbak Asifah atau Mbak Niyah deh, diskusi boleh berdua-duanya. Kenapa menggunakan istilahnya leaderless group discussion bukan focus group discussion? Diskusi berdua, yuk, kenapa? Kan 1 tempat tuh. Yuk, Mbak Asifah, Mbak Niyah. Yuk, open mic, yuk. Gimana? Bingung? Malah ngobrol sendiri. Ngobrolnya rame-rame di sini ya, Mbak. Iya, Pak. Gimana? Hampir sama ya. Ya, hampir sama kayak Mas Rudi tadi, Pak. Kurang lebih. Iya, gitu. Kenapa leaderless? Yang pertama adalah asesor tidak menetapkan pemimpin diskusi. Jadi semuanya nanti diserahkan ke proses. Nah, apabila nanti ada salah satu sosok yang berinisiatif untuk memimpin diskusi, itu nanti sudah menjadi evident. Siapa yang berinisiatif, nanti didukung dengan apakah ada evidence lain yang menunjukkan dia memiliki orientasi berprestasi yang bagus, atau dia hanya ingin tampil saja karena dinilai gitu, dan nanti itu nanti menjadi salah satu aspek dari penilaian. Jadi ini adalah penilaian, ini adalah assessment, yang artinya semua proses yang ada di situ, termasuk bagaimana grup ini memulai diskusi, bagaimana grup ini nanti menunjuk orang, terus bagaimana grup ini nanti berdiskusi, itu sudah menjadi bagian dari penilaian untuk kita jadikan evidence. Nanti akan ada grup yang semuanya diam, semuanya nggak ada yang menginisiasi, itu juga menjadi salah satu penilaian dari semuanya. Tiba-tiba ada satu yang inisiatif menjadi leader untuk berdiskusi, itu juga evidence dalam observasi siapa yang memulai, siapa yang menginisiasi, siapa yang berpendapat, siapa yang menganalisis, siapa yang menyimpulkan. Nah, itu bagian-bagian evidence yang teman-teman nanti bisa kembangkan untuk menjadi bagian dari recording, classifying, dan nanti untuk evaluasi.
Leaderless group discussion adalah sebuah diskusi dalam kelompok kecil, biasanya sampai 7 orang, dengan materi yang telah ditentukan. Materinya dari siapa? Dari asesor. Yaitu dalam bentuk simulasi tadi. Case-nya diambilkan dari mana? Semaksimal mungkin case-nya adalah case yang familiar dengan peserta. Sehingga nanti peserta dapat mengeluarkan semua potensi atau semua perilaku kompetensi yang dimiliki apabila case-nya peserta sudah paham. Apabila peserta belum paham case-nya, yang dikhawatirkan peserta nanti akan habis waktunya untuk memahami case-nya, memahami hanya untuk menganalisis kasus. Padahal yang kita harapkan adalah dengan case itu peserta berdiskusi, bukan menganalisis kasus, dan menghasilkan solusi. Decision making adalah solusi. Pada saat diskusinya tidak ada solusi, kita bisa mempertanyakan terkait dengan kualitas pengambilan keputusan dari semua peserta. Sehingga kenapa case-nya harus familiar dengan peserta? Agar peserta yang dikeluarkan adalah kompetensi dalam diskusi dan mengambil keputusan, bukan kompetensi untuk memahami case-nya. Itu teman-teman perlu hati-hati nanti pada saat nyusun kasus. LGD akan tampak kompetensi antara lain, tapi ini antara lain dan bukan semuanya. Antara lain menganalisis masalah, kepemimpinan, mengambil keputusan, komunikasi, orientasi pelanggan, meyakinkan orang lain, dan mempresentasikan ide-idenya dengan cara yang terbuka dan bersahabat. Salah satunya mungkin di dalamnya adalah orientasi berprestasi juga mungkin akan terlihat dari evidennya. Jadi ini yang saya sampaikan hanya contoh-contoh saja, tapi nggak mutlak ya. Nanti bisa berkembang lagi kompetensinya. Ini hanya antara lain. Sebelum diskusi, tidak ditentukan pemimpin diskusinya, tetapi mekanismenya dibiarkan mengalir sesuai dengan proses diskusi. Karena itu adalah bagian yang kita observasi sebagai bagian dari evidence atau data dukung kompetensi. Ini contoh-contoh tadi ya, kompetensi atau aspek yang dapat digali dari LGD adalah komunikasi, kepemimpinan, inisiatif. Kalau memang ada kompetensi yang terkait dengan inisiatif yang harus kita gali, berpikir analisis, pengambilan keputusan, kerjasama, stabilitas emosi. Kalau memang ada kompetensi yang misalkan level 4-nya mencaratkan stabilitas emosi yang baik gitu, ya ini bisa dilihat dari LGD. Termasuk penyesuaian diri kalau memang ada kompetensi yang ada kaitannya dengan adaptasi. Gitu. Apalagi kalau misalkan LGD-nya adalah kita pertemukan orang-orang yang belum kenal sebelumnya. Gitu. Berkas dan kelengkapan yang diperlukan antara lain berkas untuk peserta kalau memang ada, termasuk soal. Upayakan soalnya dibagikan ke peserta sebelum LGD dan peserta diberikan waktu untuk memahami soal dulu. Oke, petunjuk pelaksanaan untuk administrator, seperangkat berkas isian catatan observasi untuk asesor, dan ruang LGD yang disetting untuk diskusi. Jika memungkinkan menggunakan fasilitas ruangan, ruang pengamatan yang dilengkapi dengan kaca tembus pandang satu arah atau one-way mirror. Kalau memungkinkan. Sehingga nanti observer, dalam hal ini asesor, tidak berada dalam satu ruang dengan asesi. Jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan, ya nanti mungkin biasanya sih asesor ada di pojok-pojok ruangan untuk observasi, tapi tidak terlibat langsung di dalam diskusi. Gitu. Selanjutnya adalah asesi mempelajari bahan yang akan didiskusikan kurang lebih 15 menit. Jadi upayakan pada saat teman-teman membuat jadwal LGD, sudah disiapkan waktu bagi asesi untuk memahami soal. Setelah 15 menit berlalu, asesi diminta ke ruangan diskusi, diminta untuk duduk dengan nomor sesuai dengan nomor tesnya. Karena biasanya di dalam LGD ini sudah dibagi
si A ada di kursi nomor berapa, karena itu nanti terkait dengan penugasan asesor. Asesor harus dipastikan memiliki sudut pandang yang lengkap untuk menilai atau mengobservasi dari asesi yang diobservasi sesuai dengan pembagian tugasnya. Karena kan asesor kadang tidak paham namanya. Yang dipegang asesor biasanya nomor assessment center atau nomor ujian. Ini penting. Jadi memungkinkan asesor untuk melihat dengan jelas asesi yang akan diobservasi. Terus administrator membacakan aturan main dari diskusi yang akan dilakukan oleh asesi sampai semua asesi paham. Apabila asesi ada yang belum paham, diskusi belum dapat dimulai. Nah, asesi paham ini tidak termasuk ke dalam asesor menjelaskan konten diskusi ya. Jadi konten diskusi itu dipahami oleh masing-masing asesi. Itu bagian dari proses kemampuan asesi untuk melakukan analytical thinking. Tetapi asesor dalam hal ini berkewajiban untuk memastikan soal atau simulasi yang digunakan itu hal yang familiar, diketahui atau ditemui oleh masing-masing asesi. Sewaktu diskusi, administrator keluar dari ruang diskusi dan mengamatinya dan mengamati jalannya diskusi melalui ruang monitor. Ini apabila kita menggunakan ruangan yang memang memiliki spesifikasi untuk LGD. Ketika waktu diskusi sudah hampir habis, administrator masuk ke ruang diskusi untuk nantinya menghentikan diskusi dan memberitahu kepada asesi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Artinya, sebelum habis, administrator boleh menginformasikan diskusinya 10 menit lagi ya. Mohon nanti setelah 10 menit hasil diskusi, semua catatan, biasanya kalau yang selama ini saya lakukan, semua catatan asesi kita minta. Tetapi ini yang saya lakukan ya, ini masing-masing asesor beda-beda. Pada saat awal administrator menyampaikan, kita tidak menyampaikan bahwa nanti catatan asesi akan diminta. Tapi pada saat di akhir, kita minta catatan asesi sebagai data dukung evidence. Kenapa di awal kita tidak sampaikan bahwa nanti catatannya akan minta oleh asesor? Khawatirnya asesi tidak akan berdiskusi, tapi justru membuat notulen LGD. Padahal yang kita harapkan adalah justru asesi berdiskusi. Tapi kalau misalkan kita minta nanti catatannya akan kita minta ya gitu, saya yakin asesi akan membuat notulen, tidak berdiskusi. Terus tugas asesor selama berdiskusi berlangsung hanya observasi dan mencatat di form observasi. Oke, terus ini contoh pengantar LGD gitu. Ini saya copy dari punya Bu Wiwit ya. Selamat pagi, saat ini kita memasuki tahap LGD. Pada saat tes tulis pagi tadi atau kapanpun itu, Bapak Ibu telah menyelesaikan salah satu tes, yaitu apa? Bapak Ibu tentunya telah memberikan jawaban sesuai dengan pendapat pribadi. Pada LGD ini, Bapak Ibu, saudara-saudari mendiskusikan jawaban atas pertanyaan pada tes tersebut. Tujuan LGD adalah menyepakati solusi terbaik dari persoalan. Saya akan merekam proses LGD-nya agar proses LGD dapat dokumentasi dengan baik. Ini hanya contoh, tidak selalu baku saklek seperti ini, tapi setidaknya teman-teman memiliki gambaran pengantarnya akan seperti apa pada saat mengantarkan LGD. Termasuk waktunya LGD ini nanti bisa ditambahkan ya, LGD ini akan dilakukan dalam waktu 45 menit. Nanti apabila waktunya kurang 10 menit, saya akan menginformasikan atau saya akan mengingatkan Bapak Ibu untuk bahwa waktunya tinggal 10 menit sehingga Bapak Ibu dapat melakukan atau melanjutkan diskusi dan menyepakati terkait dengan solusi yang akan direkomendasikan, itu juga boleh. Seperti itu. Dan ini contoh form observasi. Ini hanya contoh, tidak selalu plek seperti ini. Ini yang kalau saya biasanya untuk observasi LGD itu
ada nama asesi atau ini bisa nomor, ada catatan, ini catatan verbal, ini catatan non verbal. Catatan verbal adalah apa yang dikatakan asesi, kalau catatan non verbal adalah yang dilakukan. Nah, ini kita catat. Kalau untuk pemula, saya tidak menyarankan teman-teman melakukan coding atau writing pada saat observasi. Tapi pada saat observasi cukup teman-teman mencatat apa observasi verbal dan apa observasi non verbal. Nah, ratingnya atau codingnya nanti pada saat classifying sama evaluating. Itu saja terkait dengan LGD yang dapat saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusi saja. Silakan teman-teman berdiskusi. Sudah jam 11, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Setidaknya teman-teman punya gambaran dulu apa yang akan dilakukan pada saat LGD. Pak, izin bertanya. Boleh, Pak. Boleh, Mas. Yuk. Misalkan kan di dalam proses LGD nanti pertama ketemu atau baru kenal begitu ya. Biasanya masih malu-malu atau gimana ya, belum akrab. Antisipasinya gimana ya supaya tetap ada penilaian yang objektif ketika malu-malu itu tadi. Malu-malu ini adalah sesama asesi atau kita malu-malu sama asesinya? Asesor malu-malu sama asesinya? Sama asesinya. Oh, sesama asesi ya? Sama asesi, Pak. Oke. Tadi yang salah satu kompetensi yang teman-teman akan nilai adalah terkait dengan pelayanan atau customer care ya, kalau nggak salah ya. Orientasi pelayanan terhadap pelanggan. Justru pada saat malu-malu itu salah satu evidence untuk menilai mana yang memiliki customer care yang bagus. Itu salah satu evidence. Sehingga menurut saya, tadi saya sampaikan, pada saat administrator sudah menyampaikan pengantar, sudah dipastikan asesinya paham, tidak ada pertanyaan, oke paham, terus saya bagi soalnya, silakan Bapak Ibu kami kasih waktu 15 menit untuk membaca soal LGD. Nanti setelah 15 menit saya informasikan LGD sudah mulai, itu terus nanti mulai dan berproses. Tadi saya sampaikan kadang ada yang 5 menit awal nggak ada yang ngomong, malu-malu semua gitu. Justru pada saat itu adalah evidence, Mas Rudi. Oh, iya, itu bagian dari proses penilaian. Kalau sudah dinyatakan, oke, LGD mulai, ya itu proses penilaian berlaku. Proses observasi sudah jalan. Proses pencatatan sudah jalan. Nanti siapa yang menginisiasi duluan, siapa yang menawarkan, itu nanti menjadi evidence. Gitu, Mas Rudi. Memang tujuannya untuk itu. Untuk yang malu-malu, apakah masih malu-malu terus atau enggak gitu. Kalau masih malu-malu semuanya, enggak ada yang berdiskusi, nanti tinggal kita levelnya 1 kan gitu lebih mudah malah. Kenapa level 1? Loh, enggak ada yang ngomong. Gitu. Enggak ada yang ngambil keputusan, enggak ada yang inisiatif. Nah, gitu. Tapi disesuaikan dengan indikator perilaku kompetensinya ya, jangan semuanya terus satu-satu. Kalau memang indikator perilakunya menunjukkan kalau tidak bicara 1 ya kita nilai 1. Sehingga penting bagi teman-teman untuk paham indikator perilaku kompetensi itu harus benar-benar paham. Gitu. Ada lagi? Jam 11.02, satu lagi boleh deh, yuk. Iya, saya izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Zaidan. Silakan. Iya, terkait LGD ini, waktu recording kan LGD ini ada recordingnya juga, Pak ya? Ada. Jadi direkam, terus nanti hasil rekamannya itu ditulis sebagai laporan. Apa betul seperti itu, Pak? Oke, bisa seperti itu. Kembali lagi, ini masalah jam terbang, Mas Zaidan. Ada asesor yang bisa mencatat dengan cepat. Jadi dia observasi langsung bisa mencatat, sehingga
tidak perlu melihat recording. Ada yang memang nggak bisa mencatat, tapi perlu lihat recording dulu, baru bisa membuat sebuah laporan, dalam hal ini melakukan classifying sama evaluasi untuk LGD gitu. Pengalaman saya sih, saya hanya akan melihat recording jika catatan saya ada yang kurang. Evidence-nya saya nggak yakin nih, gitu loh. Artinya saya butuh data dukung, baru saya lihat rekamannya. Karena kembali lagi, dalam realitanya itu, prosesnya itu kadang asesmennya hari ini, gitu. Besok kita sudah ditunggu untuk asesor meeting. Karena datanya harus sudah ditunggu oleh perusahaan. Itu realitanya seperti itu, Mas Zaidan. Jadi jangan berharap kita memiliki waktu yang panjang untuk menganalisis gitu. Tapi kalau nanti kuliah sih, teman-teman punya waktu panjang ya untuk merecord kembali. Karena teman-teman kan belajar. Jadi gitu, Mas Zaidan. Saran saya sih, iya, Pak. coba catat. Gimana, Mas Zaidan? Iya, mohon maaf. Jadi karena di LGD ini ada beberapa orang, Pak ya. Kalau misalnya kita membutuhkan dividen dari recording ini, Evidence, eviden dari saham itu. ya, dari recording ini kan tidak ini, Pak ya. Maksudnya namanya itu kita nggak tahu ini yang ngomong siapa karena hanya berupa audio. Nah, apa mungkin waktu administrasi kan kita observasi. Itu kita observasi, Mas. Pada saat LGD, asesor itu mengobservasi. Cocokkan. Iya, mengobservasi. Jadi tadi saya sampaikan, pastikan pada saat LGD, asesor tahu siapa yang harus diobservasi. Jadi posisi duduknya asesor itu harus bisa melihat dengan jelas asesi yang diobservasi, Mas Zaidan. Oh, begitu, Pak. Gitu. Jadi observasi. Pada saat pengalaman observasi, kita melakukan pencatatan. Tadi yang saya sampaikan, kita harus mencatat apa yang disampaikan, kita juga mencatat apa yang dilakukan, dari verbal maupun non-verbal. Ada memang asesor yang memiliki kemampuan verbatim yang bagus. Artinya verbatim yang bagus itu semuanya dicatat. Ada yang hanya mencatat poin-poin, yaitu tidak ada ketentuan baku. Tapi kalau teman-teman nanti bekerja dalam tanda kutip ngasong, artinya teman-teman nanti akan ikut beberapa lembaga psikologi atau lembaga assessment center, ada lembaga assessment center yang mengharuskan pokoknya butuh verbatimnya harus lengkap. Ya mau nggak mau kalian harus memberikan verbatim lengkap. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung kepada tim asesornya. Gitu. Verbatim lengkap itu akan membantu pada saat teman-teman melakukan klasifikasi, sama evaluasi, sama bikin laporan, karena bahannya jadi banyak. Gitu. Itu Mas Zaidan ya. Nah, pada saat teman-teman nanti mungkin menulis catatannya nggak lengkap dan butuh untuk memastikan, baru buka rekaman. Rekamannya bisa rekaman video, Mas, kalau mau ini. Kalau saya rekamannya pakai rekaman video. Tidak hanya audio. Jadi proses LGD itu kita rekam dalam bentuk video. Oh ya, bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak. Oke, boleh. Oke. Kalau misalkan waktu LGD terus asesinya itu dapat bocoran, akhirnya dia mengambil tindakan lebih dulu karena dapat bocoran, itu kita mengantisipasinya ya mungkin soal atau perilaku yang ketika dilakukan LGD itu harus inisiatif terlebih dahulu, harus ya pasti kalau bocoran terkait dengan perilaku yang diharapkan pasti sudah dapat bocoran. Kan kemarin saya sampaikan standar kompetensinya itu wajib disampaikan ke asesi sehingga asesi paham dia akan dinilai kompetensi yang mana gitu. Nah, kemampuan teman-teman untuk menilai apakah itu perilaku real atau perilaku yang jadi-jadian, artinya jadi-jadian itu hanya dimunculkan pada saat asesi, yaitu nanti kompetensi teman-teman itu yang nanti yang harus menilai. Apakah memang seperti itu? Nah, salah satu caranya adalah nanti kita konfirmasi ke simulasi yang lain, Mas Rudi. Kan tadi saya sampaikan satu kompetensi itu minimal digali oleh 2 simulasi. Nanti di simulasi yang lain apakah menunjukkan perilaku yang seperti itu?
Kalau di simulasi yang lain juga menunjukkan perilaku yang seperti itu, ya kita bisa yakin gitu loh. Tapi kalau di perilaku yang lain bertolak belakang, nah itu nanti kita perlu diskusi lagi. Ini real enggak? Gitu Mas Rudi. Jadi melihatnya berbagai sudut pandang. Gitu. Nanti jam terbang sih Mas Rudi, kalau udah jam terbangnya tinggi paham lah. Oh ini diada-ada ini. Jadi tetap ya Pak ya ada apa cara-cara untuk penilaian objektif itu tadi ya. Iya, bisa dilihat dari konsistensinya juga bisa gitu loh. Atau teman-teman kan psikolog, lihat kalau ada data psikotesnya, lihat konsistensinya dia tipe orangnya yang seperti apa kan gitu. Meskipun itu nanti tidak dimasukkan ke dalam laporan kompetensi, tetapi setidaknya teman-teman dari hasil psikotes itu membantu teman-teman untuk memahami si asesi. Gitu. Gitu. Ada lagi kah? Penilaian Atau untuk sudah diri ya gimana, Pak? Mas? Iya, boleh. Penilaian asesor sendiri ya Pak. Misalkan melihat tidak konsistensi yang tidak konsistensi tidak ya. Tapi menjadi catatan si asesor tersebut untuk Ya, itu betul. aja. Betul. Jadi berbagai data dukung yang menunjukkan si asesi ini akan menjadi pertimbangan si asesor untuk melakukan evaluasi kompetensi gitu. Tapi ingat, pada saat bikin laporan kompetensi, teman-teman harus berdasarkan evidence. Jadi data dukungnya harus ada, data dukung yang teman-teman peroleh pada saat proses assessment center. Karena nanti teman-teman harus mempertanggungjawabkan laporan itu gitu. Gitu. Jadi nggak bisa data Pak ya, harus ada data pendukungnya bahasanya. Betul. Itu memang dimunculkan gitu. Meskipun misalkan Mas Rudi ngakses temennya gitu dan sudah hafal luar dalam gitu ya. Kalau saran dari saya, mending kalau Mas Rudi ditunjuk sebagai asesor untuk temannya menolak. Untuk menghindari ini subjektivitas. Ya, Pak. Saran dari saya sih. Ini masalah keyakinan aja sih. Kalau saya sih kalau misalkan saya harus menilai teman yang sudah saya kenal akrab itu, mending saya menolak. Daripada saya ini jadi salah karena terlalu banyak bias. Gitu. Apakah atau Mbak Wiwit punya pengalaman lain, Bu Wiwit? Untuk itu ya. Kalau mengasesi yang sudah kenal banget gitu ya. Kalau saya sih memilih menolak ya. Resiko. Kalau bisa nolak ya kita tolak. Tapi pengalaman itu ada angkatan kita yang jadi asesor untuk beasiswa dikti ya, Ria. Terus yang di ases itu dosennya sendiri. Iya, kemarin ya. Ya. Nah, tapi saya rasa kalau kita sudah terbiasa kerja, kalau nggak bisa nolak ya, kalau kita sudah terbiasa kerja profesional ya yang kita perhatikan hanya bukti itu aja. Seperti yang disampaikan Pak Ari di awal itu loh, bahwa kita tidak boleh membuat judgement atau penilaian, apalagi langsung dari atau pada saat proses berlangsung. Jangan ya, semua kita kumpulkan buktinya dulu, baru sesuai dengan matriks itu kita cari buktinya ada apa enggak untuk kompetensi yang memang diukur menggunakan simulasi-simulasi itu. Saya rasa kalau ini bukan proses konseling, ya teman-teman harus dibedakan. Kalau proses konseling kan memang persoalan yang pribadi ya, bukan sesuatu yang ditunjukkan. Nah, tapi ini kan unjuk kerja atau performance, gitu ya. Yaitu sesuatu yang relatif aman lah. Jadi, kalaupun nanti kita mau tidak mau mengakses seseorang yang kita kenal, asalkan kita berpegang teguh pada kode etik yang tadi disampaikan Pak Ari, plus kita kompeten dengan kompetensi kita sebagai asesor yang sudah dijelaskan juga di depan, saya rasa nggak apa-apa juga. Karena kan kita mesti nggak bisa milih ya. Kalau kita ikut proyek gitu loh, iya. Kan nggak bisa milih proyek. Iya, Sampai mungkin ya, kamu ada promosi dan tidak dipegang BPOM sendiri, pegang siapa gitu, aku jadi associate ya bisa jadi kita ketemu gitu. Iya, betul. Ya, walaupun kita nggak pernah ngalamin langsung ya, Ari ya. Tapi kan ada pengalaman kayak gitu teman-teman, ada teman angkatan saya dan Pak Ari itu
mengakses atau Akses jadi dosennya. asesor Akses dosennya kita sendiri. dulu, dosen S1 kita Dosen yang kita kita dulu. ngakses kan gitu kan. Kita kasih yang nilai. akses. Ya gitu. Itu pengalaman. Itu pengalaman dunia kerja. Ya, tapi saya rasa itu akan terjadi. Panjang kita Makanya profesionalis ya, kata kuncinya tadi profesional memegang teguh profesi. Ya. Kan profesional itu kan memegang teguh profesi ya gitu. Dengan kerja dengan etik itu. Iya. Ya itu sih. Nggak perlu khawatir lah. Iya, siap. Oke, sudah. Ya. Sudah jam 11. Oh iya. Takutnya teman-teman ada janjian. Ada janjian mau kemana gitu. Yuk kita foto terakhir. Foto terakhir untuk hari ini. Sudah semuanya. Ari senyum kok. Tak foto pas elek. Lagi tak. Guyu melas aja. Sudah. Banyak. Tak anu tak pin sebentar Ari, sebentar. Tak pin. Oh, sudah dipin ya ini. Oh, aku aja yang enggak. Oke. Mungkin saya mohon maaf ya 2 kali pertemuan kalau ada yang nggak mengenakan, salah kata, salah ucap. Semoga bermanfaat, itu aja sih. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau memang ada waktu, bolehlah sharing-sharing lagi gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup aja biar tidak lama ya karena waktunya juga sudah jam 11 lebih. Kita tutup pertemuan hari dengan bacaan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari, jumpa lagi nggak apa-apa lo ya next time. Siap. Oke, dadah. Selamat liburan.